Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Apriani, mahasiswa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sengketa kekayaan intelektual khususnya paten. Setiap hari ribuan ide baru lahir di laboratorium, di bengkel, bahkan di garasi rumah. Tapi apa jadinya jika ide itu tiba-tiba diklaim orang lain? Disinilah hak paten memainkan peran penting. Namun, ketika perlindungan hukum berubah menjadi perebutan, muncullah sengketa yang tak jarang berujung di meja hijau. Ini adalah cerita tentang kekayaan intelektual, tentang paten, dan tentang siapa yang benar-benar berhak atas sebuah penemuan tersebut. Nah, kasus sengketa paten yang saya ingin jelaskan saat ini antara PT Karya Pak Oles Stochker vs PT Indofarma Tbk. PT Karya Pak Oles Stochker, perusahaan herbal dari Bali, memiliki produk minyak herbal bernama minyak kutus-kutus. Produk ini berbasis ramuan tradisional yang diklaim memiliki berbagai manfaat kesehatan pada tahun 2018. Perubahan ini mengklaim bahwa PT Indofarma Tbk telah melanggar hak paten karena memproduksi dan memasarkan produk yang serupa dengan komposisi dan manfaat yang hampir sama. Poin sengketa patennya yang pertama, hak atas paten dan rahasia dagang. PT Karya Pak Oles mengklaim tidak memiliki paten atas formula minyak herbal tersebut dan bahwa Indofarma menjiplak formulanya. Yang kedua, klaim pelanggaran. Indofarma dianggap mengambil keuntungan dari formula dan merek yang sudah dikenal tanpa izin dan kerjasama. Nah, proses hukum yang ada di sini ada dua. Yang pertama, kasus ini diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta. Yang kedua, pihak PT Indofarma menyanggah telah melanggar paten dan menyatakan bahwa produk mereka dikembangkan secara independen. Padahal yang kita tahu yang dijelaskan tadi, ini PT Indofarma ini telah melanggar atau mengambil keuntungan dari formula yang sudah dikenal tanpa izin dan kerjasama. Hasil dan dampaknya yang pertama, kasus ini akhirnya tidak berlanjut ke tahap putusan akhir karena dianggap lebih sebagai sengketa dagang biasanya ketimbang pelanggaran paten. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa kasus ini tidak berlanjut ke tahap putusan akhir karena yang sudah dijelaskan tadi bahwa kasus sengketa ini bukan lebih dianggap sebagai sengketa paten, tetapi lebih dianggap sengketa dagang. Jadi dia tidak meneruskan kasus ini ke tahap akhir. Ada juga yang kedua, pelajaran pentingnya untuk dapat menuntut pelanggaran paten, produk harus memiliki dokumen paten yang resmi dan sudah terdaftar. Sekedar klaim tradisional atau rahasia dagang tanpa perlindungan hukum formal tidak cukup. Nah, di sini juga bisa diambil pelajaran bagaimana kalau kita menciptakan suatu produk, apalagi yang seperti ini atau kayak ada resepnya atau apa, itu benar-benar kita memiliki dokumen penting yang sudah dokumen penting yang sudah terdaftar. Kalau seperti yang dijelaskan, kalau cuma sekedar klaim tradisional atau rahasia dagang, itu tidak cukup. Menurut pendapat saya tentang kasus ini, bahwa menunjukkan pentingnya pendaftaran paten sebelum memasarkan produk inovatif, terutama di bidang herbal atau farmasi, itu penting karena jangan sampai ada apa-apa lagi di belakang. Makanya kalau misalnya ada apa-apa, itu diurus memang di awal. Contohnya seperti kasus ini. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.